agak-agak bingung juga. Saya memberikan klarifikasi juga bisa dibilang ya, karena saya lumayan bingung sama apa tim pengacara kita ya. Saya itu dipanggil sebenarnya atas dasar pasal mana ya? Di sini tidak ada kontrak, tidak ada apapun. Dan kalau misalkan orang Indonesia bisa seperti ini, berarti pengadilan penuh banget ya, saya bilang. Karena buktinya itu dari orang yang belum tahu juga yang benar atau enggaknya seperti apa. Mungkin saya bisa klarifikasi juga, cuma ada satu, karena saksi ada satu waktu itu saya sama dia. Saya ketemu sama dia di pesawat nggak sengaja. Saya waktu itu di depan, dia di belakang. Ketemu sama saya dan dia kita foto bareng. Habis itu dia bilang masih di DPR dan cobain dong. Saya bilang boleh, bukan iya. Kan saya bingung, kadang-kadang semuanya kok jadi di sini kok diputar balikan ya. Dan sayanya masih ada kok sekarang. Toh bisa dipertemukan juga dengan Mas Rizal. Karena saya bingung sih ketika ada saksi dia, loh, dan teman-teman saya juga, loh, kok dia ini? Tanya sih juga kadang-kadang. Ya tapi ya, apapun itu, karena apa yang saya akan lakuin nanti seperti yang tadi saya bilang, saya akan datang. Saya adalah warga negara Indonesia yang istilahnya, kalau emang saya disuruh datang, saya datang. Saya akan datang dan saya akan menanyakan pasal mana yang saya kenal. Kalau misalkan ada apa, biar saya pelajari dulu. Semuanya sudah bisa dibilang tidak masuk akal, karena toh saya juga domisili di Jakarta Pusat, Menteng, dan Bukit Perdana di Jakarta Selatan. Kenapa ini pengadilan Bogor? Saya kadang-kadang suka nggak ngerti. Dan kalau saya sih semuanya kenapa saya diem juga, saya sebenarnya nggak mau rame ya. Karena dari logika kita untuk istilahnya menelaah masalah ini juga sudah sangat jelas sekali ya. Sekarang gini, saya mau beli rumah satu. Dia istilahnya dia kenal sama orang rumah ini. Tiba-tiba saya kenal sama yang punya rumah ini juga. Ketika saya punya ini sama dia, ya udah beli sama gua aja ini. Istilahnya kenapa istilahnya yang ini, kalau apa maksudnya, apakah memang dia salah? Berarti kalau misalkan dia balik, misalkan dia menyalahkan saya, berarti dia menyalahkan istilahnya ini loh. Saya bingung kadang-kadang kalau saya itu mau bantuin orang, terkadang kok malah jadi istilahnya merugikan saya. Jadi kalau misalkan saya kan nggak jadi nih sama dia, dan memang perjanjiannya itu adalah ketika saya menjadi caleg. Dan ketika tidak jadi saya sama dia, udah nggak ada. Ya, tiba-tiba nggak ada. Tiba-tiba misalkan ada orang Nasdem yang istilahnya kenal sama saya, dia mengundang saya juga untuk ke sana. Terus apa urusannya lagi saya sama dia? Saya ingin membantu saja. Kalau misalkan ada rasa terima kasih, bukan masalah lain ya. Makanya semua ini ya kita lihat aja lah. Pokoknya ini klarifikasi saya, mudah-mudahan juga tidak ada yang kecewa dengan semua ini ya. Nah, kasih lihat aja buktinya dan juga pasalnya mana sih. Apa ya? Katanya 378 nih. Katanya 378 masalahnya. Penipuan. Udah, gimana? Setiap hari atau apa? Hampir, kalau hampir sekarang tuh agak berasa, kalau awal kan kurang berasa kan, sekarang udah mulai sering nendang. Terus kalau bisa didengerin musik atau Al-Quran kan biasanya taruh di perut itu dia langsung berinteraksi gitu, jadi nendang-nendang gitu. Seneng lah gitu. Sering diajak ngobrol ya sama Mas Bayu? Iya, sering doain lah, ngobrol sekali-sekali. Nggak nyanyi ya Bayu ya? Nggak. Komisi agak, tapi untungnya aku nggak terlalu kemana dong yang waktu itu kita sukun kan. Sekarang udah nggak, terima kasih banyak. Bener-bener nggak rewel anaknya, jadi nggak mau apa, jadi bener-bener enak banget gitu, nggak ngerepotin mamanya, nggak ngerepotin papanya, pokoknya tahu diri dia anaknya. Berarti ngidamnya kemarin sukun aja? Iya, pas waktu itu. Selain sukun nggak ada lagi? Mungkin tingkat. Ya mungkin lebih perhatian, udah pasti lah lebih perhatian kan. Cuman kan memang punya kan Baim kan udah sibuk syutingnya kan juga YouTube yang selalu kadang-kadang collab di rumah, jadi sebenarnya masih bisa masih udah mendekati 6 bulan. Udah mulai tahu belum sih jenis kelaminnya anak sendiri? Udah, anaknya
Udah tahu lah, tapi cuman kemarin masih pengen ngumpet juga sih, masih belum tahu ini pastinya. Ya udah. Berarti persiapan belum ada apa-apa ya? Belum, karena kan kalau di Jawa kan masih belum 7 bulan, jadi belum beli barang-barang atau apa, jadi aku masih belum. Paling bulan depan sih, karena kita bulan depan juga masih umroh kan, sama Mbak Im, sama kakak-kakaknya, jadi kita masih sibuk gitu aja. Akan ada baby moon lagi mungkin? Enggak, umroh aja. Oh, umroh aja. Gitu. Badan sih yang pasti makin cabi. Nambahnya berapa ya? Paling hampir 10 kilo lah 6 bulan ini. Kan kemarin juga sempat sakit kan, jadi kayak nggak berani skip makan berapa sih. Minum susu gitu, karena udah mulai minum susu. Buat teman-teman gitu, media, lebih cepat gain weight waktunya kan. sudah habis. Sibuk kerja, dia udah nggak ada waktu untuk bawel. Terus kalau kamu misalnya kalau Bayim kerja atau apa yang nemenin kucing? Kucing Scotty. Hah? Iya, Scotty. Oh. Iya sih, Udah nggak paling- takut lagi sekarang? Enggak, jadi palingnya sekarang kalau bisa nemenin kalau bisa kerja bareng, tapi aku udah mau sedikit mengurangi di YouTube karena kan emang masih selain ada kerjaan yang lain juga, dan terus juga kalau dia kan sekarang lagi sering social eksperimen, jadi kayak kalau ke jalan-jalan gitu lebih agak capek ya. Iya lagi hamil gini nih. Ngapain? Ngapain bikin? Enggak, mungkin saat lagi hamil atau gitu. Enggak sih, enggak lah mas. Ya apa nih nanya? Kita kan bukan pahlawan. Kita aku udah mengurangin aja mas. Banyak yang di rumah tapi lebih ada satu program yang masih syuting sampai sekarang. Sama dia masih bisa melakukan pekerjaan itu dengan enjoy, dengan senang, saya nggak apa-apa. Cuman saya selalu bilang apapun yang dikerjakan dengan hati, dengan gembira, pasti tidak mau masalah. Begitu juga dengan Tyson. Tyson juga selalu mendukung dia. Bahkan kalau dia mau pergi, dia selalu berdoa buat Melanie. Gitu ya. Jadi saya senang. Kadang-kadang Tyson di rumah, Melanie belum pulang, dia main-main sama saya, sama anak-anak, kita sama-sama gitu. Jadi nggak ada masalah. Bagus nih Mbak nanya nih, karena kadang-kadang ada suka bercandaan misalnya gini, iya Kamelani kan kerja, lakinya di rumah. Salah banget. Aku sama Tyson tuh dua-duanya bekerja. Memang secara income saya terbuka, saya menghasilkan uang lebih besar daripada Tyson. Tapi bukan berarti suami saya nggak bekerja. Suami saya bekerja, dia mengajar, tapi memang secara pemasukan saya lebih besar. Cuma kenapa saya percaya gini? Mungkin saya kalau nggak nikah sama Tyson pun rezeki saya belum tentu sebesar sekarang. Jadi aku percaya rezeki istri, rezeki suami saat kita menikah sudah menjadi satu. Ini mematahkan kata-kata netizen, Tyson enak banget di rumah, Melanie kerja. No, dia bangun jam 5 pagi, berangkat ke Cibubur, ke Jakarta Barat, dari Jakarta Timur untuk bekerja. Tapi saat ini mungkin berkatnya Tuhan kasih masih segitu, berkat ke saya lebih besar. Tapi bukan berarti aku sebagai istri nggak menghormati suamiku. Karena kalau mungkin gue nikah sama laki lain, belum tentu rezeki gue segede Lu itu. bilang sama Melanie, pokoknya nggak usah di komen-komen apapun, diam aja. Pokoknya kalau ditanya bilang aja nggak ada apa-apa gitu ya. Pokoknya saya bilang jangan terpancing untuk ngomong-ngomong yang nggak benar ya. Karena saya melihat juga Melanie itu waktu acara itu memang tidak ada sedikit pun memihak sana memihak sini. Mama sebenarnya sempat kaget kan, tuh kenapa kok bisa dilapor polisi segala macam, karena teman-teman pada telepon semua. Nah dia pokoknya selalu bilang sama aku, dan mama papaku tuh selalu sekarang apalagi akhir-akhir ini ya, karena dikit-dikit kayaknya tuh lapor apa segala macam ya dong, teman-teman juga ngeliat. Jadi kita kadang-kadang bukan takut, bukan khawatir, tapi lebih waspada sebagai public figure dalam berbicara, baik melalui vlog, melalui TV, wawancara apapun juga deh gitu. Jadi aku selalu datang ke rumah mama, kan rumah deketan dari rumahku, selalu minta doain mama sama papa gitu. Kalau di orang Kristen kita bilangnya minta diberkati ya, supaya dalam kita bersikap, kadang-kadang kita berbicara dengan live gitu ya, supaya jangan sampai kita tuh ada keseleo kata-kata gitu. Supaya aku percaya jalannya kita anak dalam bekerja itu adalah semuanya pelita kita tuh adalah doa orang. Walaupun kemarin sempat kehilangan pekerjaan di influencer, nge-MC juga, tapi dengan kejadian kemarin justru aku bertambah berkah juga gitu. Artinya kadang-kadang aku sama mama juga mikir, kan pada saat denger nih dari teman wartawan dari pagi, Kamel mau konfirmasi apaan sih? Dilaporkan ke polisi apa segala macam gitu kan. Shock terapi pasti kan deg-degannya apa gitu, tapi ternyata memang kadang-kadang Tuhan tuh pengen memberikan berkat, caranya kadang-kadang kita nggak mengerti. Yang penting kalau buat saya kita panjang sabar ya, karena kadang-kadang
menghadapi orang-orang di sekitar dalam bekerja. Itu kan kita kepala nih semua sama rambut hitam, tapi kan kadang-kadang otak dan hati berbeda-beda gitu. Jadi kadang kita maksud A, orang beranggapannya B. Jadi kalau buat saya benar-benar sekarang harus berhati-hati dalam berbicara, dalam bersikap juga, karena juga anak juga kan suka nonton di TV gitu. Luar biasa, nggak kebayar dengan apapun juga. Jadi kita sehebat apapun, sekeren apapun karir, tetap harus hormat sama orang tua. Kira itu anaknya baik. Kalau orang melihat mungkin ya dia kayaknya gimana. Sebenarnya dia Ini orangnya gimana tuh Mbak? orangnya berani apa gitu ya. Tapi sebenarnya dia orangnya cepat kesian sama orang, terus cepat sedih lihat orang gitu. Orangnya nggak tegaan sama orang-orang. Ya. Usahakan kan kalau hari biasa saya punya anak 3 ya. Hari biasa masing-masing kan sibuk dengan urusannya. Nah, saya berusaha untuk setiap hari Minggu itu habis pulang kerja kita kalau bisa kita gereja bersama sama mantu sama cucu, siap itu kita makan bersama. Disitulah kita bisa berbicara, kita bisa kasih nasihat ya. Pokoknya kita selalu saling mendukung gitu deh. Kakak beradik itu harus kompak. Dan satu lagi nih, ini resep saya nih ya buat teman-teman semuanya yang usianya sama seperti saya. Saya percaya banget misalnya kalau kita lagi, ya bukan berarti kita kalau sakit ke dokter, tapi misalnya dalam menghadapi supaya tenang jiwa, sehat gitu. Aku suka bilang, Mam, bangun ya tengah malam gitu, ambil botol air putih, doa buat aku. Misalnya aku lagi nggak tenang gitu, kayak kemarin lagi ada masalah gitu, doain ya Mam gitu. Nanti aku minum air putihnya gitu. Aku percaya banget ya, karena sehebat-hebatnya orang lain mendoakan, gak mungkin mengalahkan doa mama kita. Jadi biasanya aku minta tuh kalau aku lagi nggak tenang tuh, mama aku lagi nggak tenang ya, aku lagi ada masalah ini gitu. Nggak cuma kesehatan, pekerjaan apapun gitu. Kalau Abah Tyson mungkin lagi sering cekcok gitu, Mam bikin itu dong air putih di botol, doain tengah malam supaya aku minum, supaya aku tenang. Nah, gitu. Itu resep aku. Lama banget dari waktu tahun lalu ada konflik itu cuma 2 minggu aja ya Maya. Habis itu kita udah mulai baikan lagi. Masuk rumah sakit, aku datang jenguk sampai 5 hari, nginep di rumah mama sama Gali juga. Dari situ sampai saat ini alhamdulillah udah baik banget, nggak ada masalah apa-apa. Cuman kan mungkin netizen masih mengumpulkan masalah lama dibesar-besarkan kesannya jadi kayaknya nih anak durhaka atau apa kan, nggak seperti itu. Kalau anak mah ya udah gitu ya kan, biar pelajaran aja basic-basicnya kan, ambil hikmahnya aja. Tapi karena pencitraanku dari awal jelek, ada yang menjelekkan gitu ya, akhirnya kan berkepanjangan. Setiap apa yang dia bikin kan orang terus hujat. Tapi karena dilihat dari casingnya aja, karena orang nggak kenal dia kan, nggak. Yang tahu kan saya sebagai ibu. Tapi tanggapan dari keluarga, Ya keluarga saya bilang, kok orang-orang seperti itu ya? Ya nggak bisa, namanya manusia beribu-ribu mulut kok. Mau disuruh stop kan nggak bisa. Ya serah mereka lah. tapi sosok aku Maya kayak gimana? Ya dia kuat. Dari kecilnya emang dia kuat. Dia harus kuat, dia tegar, hadiri. Anak ketua saya, ya tulang punggung, tempat saya ngadu, tempat saya minta. Ya itu kedekatan sekali namanya anak ketua. Sakit hati, kesel lah ya, gelem sendiri gitu. Saya sendiri sakit, tensi saya naik terus ya kan. Kok nggak pernah stop nih manusia kayak gini gitu ya. Supaya kita kuat, selalu diomongin nggak betul. Padahal tidak semuanya yang ramai salah dia, mungkin kesalahan dia sedikit dibesar-besarkan jadi. Seperti itu ada nggak sih Ya saya bilang nggak usah ladenin, serah mereka aja. Ya kan, nggak usah dia lah ya, presiden kayak apa semua. Orang-orang yang kira-kira lebih tinggi dari dia juga terus. Dukungannya ya dia harus kuat aja lah. Kita serahkan ke pengadilan nanti seperti apa, ya kan. Kita mau teriak-teriak juga percuma gitu. Tapi kalau udah Tahu. Cuma saya kan nggak banyak terlibat. Karena saya nggak ikut campur. Yang pernah ngalamin berumah tangga kan mereka ya. Saya kan orang baru, saya nggak tahu persis. Kita padanya dan ya paling tidak kan mama juga pasti tahu lah karakter aku atau Gali seperti apa. Memang kenyataan yang terjadi seperti apa. Karena kan aku juga nggak ada yang aku tutupin ya. Aku ceritain semua kebenarannya. Kan gitu. Ya namanya kehidupan kadang-kadang ada aja kan
yang harusnya nggak bermasalah jadi masalah kecil jadi besar gitu. Yang penting aku sih tetap kuat aja menjalaninya, tetap menghargai proses hukum. Yang penting aku sekarang berkarya dengan apa yang aku bisa karyakan aja, tidak mengganggu orang, tidak menyerang orang. Ya alhamdulillah kan Tuhan juga masih sayang sama aku, berkat dukungan dari mama, dari keluarga, sahabat-sahabat terdekat, rekan-rekan media gitu kan, yang mereka selalu mensupport berita aku. Ya alhamdulillah sampai saat ini aku makin banyak diundang di bintang tamu di TV-TV, terus ada beberapa iklan, produk-produk. Ya berarti kan aku sebenarnya gak sejelek apa yang netizen bilang ya, karena menjadi viral itu gak gampang. Kembali lagi ke attitude kita masing-masing. Ketika kita viral, kita lupa diri, kita sombong, kita tidak menghargai orang juga nggak akan nutup juga sih. Jadi memang jadi orang itu harus perfeksionis, dalam arti kita baik dengan lingkungan, kita saling menghargai. Terus apa namanya, kalau netizen selalu nyinyir kan ya biarin aja ya, namanya juga mereka kan hanya melihat luarnya. Tapi kan kita tetap harus baik dengan orang sekeliling gitu, sehingga karir kita tetap dihargai. Itu planning aku berdua sama ada rekan aku pengacara juga. Jadi memang di sini kan kita mau membantu untuk orang-orang yang membutuhkan, yang tidak mampu gitu loh. Jadi memang nanti ada beberapa persyaratannya yang udah mungkin ada di salah satu media ya, mungkin udah cukup viral juga. Nanti bisa persyaratannya itu di DM ke Instagram aku atau Instagram teman aku Acong Latif gitu. Ya. Dari SD sampai SMA. Karena kalau SMA ke kuliah kan minimal kan mereka juga SMA kan udah bisa bekerja gitu loh. Jadi dari SD sampai SMA itu kan masa-masa yang rentan ya. Gitu. Terus adik kan masih kuliah juga ya? Iya pasti. Kalau itu mah kewajiban sih. Nggak pernah tinggal kalau aku pasti selalu. Aku dari kelas 6 SD udah bisa cari uang sendiri kok, yang udah mandiri. Jadi kalau sekarang orang bilang, aku malah kuat ya, tegar ya kan, di satu pihak banyak orang mau hujat, tapi di satu pihak banyak juga pihak yang salut. Ya karena memang aku diajarkan dari kecil sama mama keras ya, dalam arti udah harus bisa manage diri sendiri. Jadi dari umur aku kecil aku udah cukup kuat mentalnya. Jadi insya Allah sih apapun masalah, apapun ujiannya, aku bisa handle diri aku sendiri, nggak nyusahin orang tua. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.